Ini versi terbaru dari Subaru. Baru-baru. Ini mantep banget, lihat deh. Bisa naruh kasur. Udah ada speaker Harman Kardon. Ngomong-ngomong sekarang kameranya udah 360. Ada tambahan fitur yaitu Subaru EyeSight. Tadinya cuma pakai 2 kamera, sekarang ada tambahan 1 kamera di tengah. Di all new Forester, dan ketimbang model yang sebelumnya ini banyak sekali ubahannya. Nggak cuma desain, dia juga berubah dimensi, kemudian mesinnya juga lebih bertenaga. Buat Anda yang ngelihat dimensi dan model depannya ini, dia tuh sekarang mengotak ya ketimbang yang sebelumnya. Terus lampu-lampunya jadi lebih modern, tapi jadi ke Korea-Koreaan ya kalau menurut saya. Dan ini logo serta grillnya udah banyak yang modelnya kayak gini juga. Ini versi terbaru dari Subaru. Baru-baru. Sekarang kita lihat di bagian samping. Velgnya masih sama ukurannya. Terus yang beda adalah desain velgnya sendiri sekarang jadi lebih modern. Sampingnya juga sekarang lebih mengotak. Anda bisa lihat sporty roof rail. Terus bagian sampingnya ini juga berbeda banget nih. Ini masih ada potongan-potongan yang mirip sama generasi sebelumnya ya, kalau kita lihat kacanya bagian sini. Cuma udah bagian belakang ini berubah total. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ini desain yang paling saya suka dari mobil ini di bagian belakang, terutama kita lihat deh warna, terus emblemnya, serta tulisan yang di sini juga bikin tampilannya keren banget ya. Anda bisa lihat juga bagian belakangnya tuh udah spoilernya dinamis kayak gini, terus dia ada defoggernya, dan sekarang untuk membuka bagasinya udah ada kick sensornya. Nah, seperti ini. Ngomong-ngomong, karena mobil ini dimensinya lebih panjang, dia juga kapasitas bagasinya lebih besar. Yang sebelumnya 500 liter, sekarang sudah 520 liter. Terus dia juga bisa diratain ya. Tuh, jadi semakin lega tentunya kalau Anda pelesiran bawa barang banyak dan Anda cuma berdua aja di depan. Ini mantep banget, lihat deh, bisa naruh kasur. Sekarang kita bahas bagian interiornya. Sebelum kita masuk interior nih, kita bahas mesinnya dulu ya, karena ini menarik banget. Dia sekarang lebih besar, punya mesin 2500 cc dan tenaganya 185 PS. Sementara torsinya 247 Nm, di mana mesin ini memiliki tenaga dan torsi yang lebih besar ketimbang generasi sebelumnya. Sementara untuk transmisinya juga berbeda, yang sebelumnya CVT 7 percepatan, yang baru CVT 8 percepatan. Itu aja menarik banget kan, tenaganya lebih mantap. Sekarang kita ke dalam. Sekarang udah di interior, kita lihat ini settingan duduk saya dan ruangnya lega banget. Lihat deh, kakinya kayak gini, spasinya, kemudian untuk kepala juga masih oke punya. Ngomong-ngomong, bangku dari mobil ini tuh udah menyatu dengan sasis ya, jadi tentu akan terasa lebih stabil, dan juga katanya mobil ini memiliki kekedapan kabin yang lebih bagus ketimbang generasi yang terdahulu. Sekarang ini santai banget sih, ada armrestnya juga, cup holder, terus kayak biasa untuk lebih safety pakai safety belt 3 titik semuanya sampai bagian tengah. Terus yang lebih menarik lagi di bagian belakang ini, sekarang lega banget nih yang namanya sunroofnya, jadi lebih terlihat mewah ketika kita duduk di belakang. Oke, di belakang sini juga ada ventilasi untuk bagian kanan dan kiri.
Jadi tentu akan bikin kabin lebih sejuk. Sementara untuk pengecasan juga ini ada Type C dan juga ada yang untuk USB portnya. Apalagi ya, paling saya bahas ini nih yang menarik juga nih. Jadi tuh joknya nyaman banget ya. Kulit sintetisnya bahkan dibikin yang konturnya lembut kayak gini nih di samping-samping. Tuh. Yang ini banyak ventilasinya, jadi bikin kaki nih nggak kegerahan walaupun di cuaca panas biasanya. Oh iya, yang menarik lagi di interior ini sekarang udah ada speaker Harman Kardon sebanyak 11 buah. Wah, dengerin musik bakalan enak banget. Lalu di sini kalau yang suka bawa file atau majalah, ada pocket ya. Dia bertumpuk, yang bagian sini untuk bawa kayak tadi saya bilang koran, majalah, bla bla bla. Sementara yang bawahnya ini bisa buat gadget nih. Jadi lebih rapi kayak di pesawat. Yang sebelah kanan ini bahkan lebih lega, mungkin juga buat dompet. Sementara kalau kita lihat di sini di door trim ada untuk cup holder satu lagi yang ukurannya kecil nih. Oke, langsung ke bagian depan. Sekarang saya di depan dan ini nyaman parah sih untuk kita seorang pengemudi. Subaru selalu menghadirkan settingan duduk, terus juga dia memiliki yang terbaru ini ergonomis medical seat. Jadi tentunya bakalan lebih aman, terus bakalan lebih menyatu ketika kita bermanuver nih. Jadi nyaman banget nih duduk di belakang sini nih. Kita lihat seperti ini kira-kira. Dah, ini udah mantep banget. Terus untuk settingan duduknya sendiri ini ada 2 ya penyimpanannya. Jadi untuk Anda dan misalnya istri Anda bisa bergantian pakai settingan ini. Ini lengkap banget nih, atas, bawah semuanya udah elektrik di bagian sini. Terus penyangga kepalanya juga pas banget, dan untuk menggapai setir mudah banget karena ini lengkap nih, ada tilt dan teleskopiknya. Oke, terus ngomong-ngomong soal visibilitas juga mantap. Ini lega banget, terus juga kapnya tidak mengganggu ya, tidak terlalu tinggi. Dan yang paling menarik ketika kita megang setir ini adalah dia banyak banget nih tombolnya. Jadi untuk fitur di sebelah kiri sini untuk audio dan untuk voice command ada. Sementara yang di kanan sini ada adaptive cruise controlnya seperti ini dan ada levelnya juga nih. Oke, lengkap. Setirnya juga pakai bahan kulit yang mantap gini, jadi semakin enak digenggam. Sementara kita lanjut bahas bagian depannya ada apa aja. Kita lihat nih kayak gini. Bagian sini nih keras, tapi bagian dashboard sini nih ini lembut banget. Terus saya juga suka tampilannya ya, kayak gini berpadu dengan kayu. Jadi kesannya lebih premium, terutama buat yang duduk di kiri sini terasa mobil ini lebih mewah. Oke, di sini ada ruang penyimpanan. Dan kalau di tengah Anda akan mendapatkan head unit berukuran 11,6 inci yang baru, dimana isinya tuh lengkap banget. Pengaturan mobil ada, untuk radio ada, media juga ada. Konektivitas, ngomong-ngomong konektivitas nih juga lengkap. Di bagian bawah sini bahkan ada untuk nyolok mic. Terus di sini yang Type C dan USB. Di bawah sini juga ada wireless chargernya. Jadi tinggal taruh aja nih handphone Anda, maka dia akan melakukan pengecasan dengan sendirinya. Oke, sekarang di bagian bawah ini tuas transmisinya kecil, tapi ini adalah mobil yang semuanya gampang ya digenggamnya, nggak terlalu effort, nggak terlalu jauh kayak gini. Jadi mantap nih di sini. Di bawah sini ada cup holder 2 kanan dan kiri. Terus ada untuk view. Ngomong-ngomong sekarang kameranya udah 360 bukan 180 lagi, jadi udah lebih lengkap. Ini ada untuk parking brake-nya, dan di sini ada ruang penyimpanan tidak terlalu besar, tapi kalau untuk gadget kayaknya masih muat. Di sini ada buat kartu ya. Dan secara keseluruhan duduk di depan ini memang driver oriented ya. Saya suka banget, dan sekarang di bagian atas saya bisa lihat di sini lengkap banget nih. Ini ada lampu, ini ada untuk meletakkan kacamata Anda, dan ini untuk buka sunroof. Yang tadi saya bilang sunroofnya lebih besar, jadi semakin terasa premium ya mobil ini. Ada tambahan fitur yaitu Subaru EyeSight. Tadinya cuma pakai 2 kamera, sekarang ada tambahan 1 kamera di tengah. Jadi tentu akan menunjang adaptive cruise controlnya lebih presisi lagi. Kalau ada mobil dan misalnya ada kejadian di depan yang membahayakan, dia akan bantu ngerem.
Sekarang kita bahas kesimpulannya aja. Oke, jadi kesimpulannya Forester terbaru ini menarik banget. Selain desainnya lebih modern, dia punya dimensi yang lebih besar. Jadi lebih lapang, apalagi mesin boxernya tetap bertenaga. Menjanjikan hal tersebut walaupun sekarang saya masih menunggu kapan waktu test drive-nya. Ngomong-ngomong, dia ada fitur baru seperti driver monitoring system. Jadi buat yang suka nyetir terus ngantuk, itu dapat peringatan dari mereka. Dan juga ada cornering light-nya. Jadi kalau misalnya kita berbelok, itu lampunya ngikutin manuver kita. Itu aja untuk harga yang terdahulu, yaitu 669 juta. Yang ini tentu lebih mahal. Kita tunggu harganya di Gias, dan kalau udah launching kita tulis harganya di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.